Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadiyihi wastanna bisunnatihi wa man salaka ala nahjihi ila yaumi liqa'i rabbih. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad faza man ittaqa wa qad khaba man ibtagha. Wa qala ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat sunnah khusus Masjid Baitur Rahim yang semoga senantiasa dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji dan syukur hanya milik Allah, teriring doa harapan dalam munajat kita di tempat yang penuh berkah dan di waktu yang diberkahi ini. Semoga semua kita yang terhimpun di sore hari ini dengan niat dan tujuan menjalankan salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membuat kita dicatatkan oleh Allah menjadi orang-orang yang dirindukan oleh surga. Kalau merindukan surga itu sudah sewajarnya dan sudah biasa. Tapi kalau dirindukan oleh surga, itu yang luar biasa dan istimewa. Dan penyebab orang dirindukan oleh surga adalah keistiqomahannya dalam menjalankan ibadah-ibadah sunnah. Salah satu yang kita lakukan sore ini, di saat banyak orang tidak memperdulikan, bahkan mempertanyakan dan tidak sedikit meragukan, tapi masih ada sebagian kecil dari hamba-hamba Allah yang meluangkan waktu, meringankan langkahnya untuk menunaikan sunnah Rasulullah ini, satu sunnah yang mulai banyak ditinggalkan oleh mereka yang mengaku sebagai umatnya. Semoga semua kita yang terhimpun di tempat ini kelak akan menjadi hamba-hamba Allah yang dirindukan oleh surga, dan kelak Allah akan memberikan keberkahan hidup kepada kita, tidak hanya di dunia tetapi juga kelak di akhirat insyaallah. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga apa yang kita lakukan sore ini, di tengah segala kesibukan, di tengah segala keterbatasan,
Semoga membuat kelak Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pengakuan Rasulullah tidak hanya bisa didapatkan dengan ekspresi cinta secara lisan, tetapi yang lebih terpenting, ketika pernyataan cinta kita kepada Rasulullah mewujud dalam kenyataan. Kalau hanya pintar menyatakan cinta dalam pernyataan, anak kecil pun bisa. Tetapi mewujudkan cinta dalam kenyataan, itulah kelak yang mudah-mudahan membuat Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat sunnah khusyuk yang Allah muliakan. Apa yang terjadi hari ini, gerhana bulan, ini gerhana bulan yang sangat spesial, sebab baru terjadi setelah 6 abad berlalu. Pertama kali gerhana bulan seperti yang terjadi hari ini, sebab ini yang terpanjang selama 6 abad dalam catatan para astronom. Gerhana bulan ini pertama kali terjadi pada tahun 1440. Baru terjadi kembali di tahun 2021 dan baru akan terjadi lagi kelak pada tahun 2039, yang perbedaan waktunya dengan hari ini hanya 2 menit, dan baru akan terjadi lagi pada tahun 2339 yang perbedaannya dengan hari ini hanya 4 menit. Itu catatan astronominya. Maka ini gerhana bulan yang sangat spesial, ikhwatal iman. Maka siapapun yang melaksanakan sholat sunnah khusyuk sore ini berarti termasuk spesial. Spesial di hadapan Allah, sekalipun belum tentu spesial di mata manusia. Ini baru terjadi setelah 6 abad. Banyak masyarakat kita yang tidak tahu dan tidak mengerti hukum sholat sunnah khusyuk maupun kusuk itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sudah hampir mencapai derajat wajib. Dan ini salah satu sunnah Rasulullah yang mulia, sebab sebagaimana dijelaskan tadi, ini adalah sunnah sababiyah, disebabkan ada sebab yang tidak terulang setiap hari, seperti qabliyah dan ba'diyah yang menyertai setelah setiap sholat sunnah rawatib. Ini terjadi baru setelah 6 abad, baru akan terjadi pada tahun 2039 yang akan datang. Pertanyaannya, apakah pada tahun 2039 kita masih hidup? Maka bersyukurlah ikhwatal iman yang Allah muliakan, masih ada yang memfasilitasi kita sore ini untuk menjalankan sunnah ini. Yakinlah ini bukan hanya sebatas sholat MC semata, menjalankan sunnah Nabi semata, tidak. Ini bagian dari menolong agama Allah. Ini bagian dari membela agama Allah. Di saat ajaran agama ini mulai banyak ditinggalkan, di saat sunnah ini mulai banyak dipandang sebelah mata, ada segelintir, sebagian kecil umat Rasulullah yang masih istiqomah. Maka hak
hakul yakin antum min ansarillah. Semua yang hadir pada kesempatan sore ini dalam sholat sunnah khusuf ini adalah penolong-penolong agama Allah. Dan hakul yakin Allah tegaskan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu tolong agama Allah, Allah akan menolong kamu dan akan mengukuhkan kedudukanmu di atas muka bumi ini. Mungkin ada yang menyangkal dalam hati, tidak merasakan pertolongan Allah dalam kehidupannya. Ikhwatal iman, kalau sedikit kita bertafakkur, bertadabbur, ketika kita membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-isti'adzah, ta'awudz itu isti'adzah. Apa bentuk perlindungan Allah kepada kita? Subhanallah, di sekeliling kita itu tidak habisnya bukti Allah melindungi kita. Air laut itu kenapa asin? Karena pertolongan Allah kepada kita. Mana bentuk pertolongan Allah kepada air laut? Air laut itu kalau tidak asin tidak akan bisa mengurai sampah yang masuk ke air laut. Padahal semua sungai, danau apapun bentuknya di dunia ini itu muaranya ke laut dan pasti membawa sampah. Jika sampah itu semua menumpuk di laut dan air laut tidak bisa mengurai sampah yang menumpuk itu, insya Allah semuanya kita akan mati karena mencium bau yang sangat dari tumpukan sampah yang tidak terurai. Maka Allah ciptakan air laut itu asin agar bisa mengurai semua sampah yang masuk ke lautan. Itu isti'azatullah. Itu salah satu bentuk perlindungan Allah kepada kita. Begitu banyak perlindungan Allah kepada kita. Begitu banyak tanda-tanda kebesaran Allah dalam kehidupan kita ini. Maka sudah sepantasnya, sewajarnya, selajimnya dan seharusnya setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah hanya satu jawabannya. Jika Allah dan Rasulnya menyeru, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat ya Rabb. Wa ma lakum minal khiyarah, tidak ada tawar-menawar. Dan subhanallah ikhwatal iman, bagaimana rumus menjalani hidup ini sudah dicontohkan dengan gamblang oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka sampai Nabi Ibrahim itu dikatakan sebagai Khalilullah. Wattakhadha Ibrahima Khalila. Apa yang membuat Nabi Ibrahim itu disebut sebagai Khalilullah? Yang pertama, istijabah fauriyah, sigap dalam menjawab semua perintah Allah. Ini kata kuncinya. Maka ketika turun perintah kurbankan anakmu, Nabiullah Ibrahim tidak mengajak Allah untuk berdiskusi. Nabiullah Ibrahim tidak membantah perintah Allah. Dan Nabiullah Ibrahim tidak meminta alternatif kepada Allah. Padahal kita tahu selama apa Nabiullah Ibrahim menunggu kelahiran putranya ini. Sampai beliau menikah lagi hanya menginginkan kehadiran seorang putra.
Tetapi saat putra itu sedang lucu-lucunya turun perintah korbankan putramu, Nabiullah Ibrahim tidak memberikan sangkaan sedikit pun kecuali sami'na wa ata'na, sam'an wa ta'atan, mendengar dan patuh. Maka Allah menurunkan rahmatnya, karena Allah tahu betul bagaimana keikhlasan Nabiullah Ibrahim dalam berislam. Maka Allah gantikan sang putra itu dengan seekor domba. Dari sini kita belajar ikhwatal iman. Jangan takut rugi, jangan takut bangkrut, jangan takut lelah, jangan takut capek, jangan takut ngantuk, bahkan jangan takut mati dalam taat di jalan Allah. Sahabat Umar ibn Khattab memiliki ungkapan yang sangat indah. Jika engkau lelah dalam kebaikan, ketahuilah sesungguhnya lelah itu akan hilang, kebaikan itu akan kekal. Tapi jika engkau bersenang-senang dalam dosa, ketahuilah sesungguhnya dosa itu akan kekal, kesenangan itu akan sirna. Hidup ini pilihan ikhwatal iman. Tentukan pilihan yang jelas. Setiap pilihan memiliki konsekuensi. Kalau tidak mau terbakar, jangan bermain api. Kalau rumahnya nggak mau kena banjir, jangan bangun di pinggir kali. Itu sudah konsekuensi logis. Maka kelak siapapun yang coba-coba protes di neraka, kenapa Allah memasuk di akhirat, kenapa Allah memasukkannya ke dalam neraka, jawaban Allah itu apa? Fazuk bima kuntum taksibu. Sudah, rasakan aja. Ini kan yang kau perbuat dulu ketika masih hidup. Mau dilemparkan sebanyak apapun manusia ke dalam neraka, malaikat penjaga neraka itu cuma bertanya satu pertanyaan saja. Hal min mazid. Masih ada tambahan. Isi terus, kata malaikat penjaga neraka. Subhanallah ikhwatal iman. Mungkin banyak di antara manusia hari ini yang dalam tanda kutip alergi ketika kita bicara tentang hal ini. Nggak apa-apa. Silahkan. Mau percaya, mau tidak, mau alergi, mau batuk, mau apapun namanya, silahkan. Tapi satu hal yang harus dia tahu, kullu nafsin za'iqatul maut. Kalau masih merasa punya nyawa, pasti akan mati. 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 Mau percaya meneraka apa tidak, mati. Mati. Cuma 4 huruf, mati. Pasti mati. Oh, saya kan orang kaya, mati. Saya pejabat, mati. Saya pensiunan, mati. Mati. Nggak ada yang kekal di dunia ini. Al-baqa'u lillahi wahdah. Kekekalan hanya milik Allah. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua binasa kecuali hanya Allah. Bahkan malaikat maut pun mati. Yang kekal hanya Allah. Mungkin ada yang menganggap bicara mati itu kok
ngajari kita untuk pesimis. Bukan. Salah. Rasulullah mengatakan orang yang paling cerdas itu bukan yang punya gelar akademis banyak, bukan. Salah. Orang yang paling cerdas itu kata Nabi adalah orang yang paling banyak ingat mati. Kenapa orang yang banyak ingat mati itu disebut Nabi orang paling cerdas? Karena dia menjadi orang yang adil. Adil itu apa? Menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Membuat dia mencintai apapun dan siapapun itu hanya secukupnya, sekedarnya, tidak berlebih-lebihan. Bersikap yang wajar. Maka mewujud dalam prinsip hidupnya, salah satu bentuknya orang-orang yang banyak ingat mati itu makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Dia makan sama dengan yang lain. Karena memang tujuannya untuk hidup. Tapi dia tidak pernah mendedikasikan hidupnya hanya untuk cari makan. Subhanallah ikhwatal iman. Maka dalam ajaran agama kita, hidup bukan untuk mati, hidup bukan hanya untuk sekedar hidup, tetapi hidup kita untuk yang maha hidup, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat sunnah khusyuk yang Allah muliakan. Apa yang disunnahkan oleh Rasulullah di dalam peristiwa gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Rasulullah menyunnahkan untuk banyak-banyak bertaubat, berzikir, bersedekah. 3 hal yang sangat penting ikhwatal iman. Kenapa 3 hal ini yang dianjurkan oleh Rasulullah? Bertaubat, berzikir, dan bersedekah. Kenapa bertaubat? Karena tegas Allah sebut dalam Al-Quran surat Al-Anfal, Allah mengazab suatu kaum itu karena mereka sudah tidak mau mohon ampun kepada Allah. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfiruh. Allah tidak akan mengazab seseorang ataupun suatu kaum selama masih mau mohon ampun kepada Allah. Maka ikhwatal iman, apapun masalah yang kita hadapi dalam hidup ini, usikum wa nafsi, kita saling mengingatkan. Gak usah cari amalan yang macam-macam. Baca ini, baca itu, baca ini, baca itu, amalkan ini, amalkan itu. Enggak usah. Cukup perbanyak istighfar. Banyak mohon ampun kepada Allah. Banyak mohon ampun kepada Allah. Ibarat gelas, tubuh kita ini sudah kepenuhan dosa. Jadi agar rahmat Allah itu bisa masuk, cara satu-satunya kosongkan gelasnya, baru yang lain bisa masuk. Maka solusinya istighfar. Gak punya keturunan istighfar, usaha tidak lancar istighfar, sakit-sakitan istighfar, rumah tangga gak pernah damai istighfar. Mohon ampun kepada Allah, sebab Allah menegaskan dalam Al-Quran, semua yang dirasakan oleh manusia hari ini akibat dari perbuatan manusia itu sendiri. Itu taubat. Yang kedua, zikrullah, berzikir
kepada Allah, mengingat Allah. Zikrullah, ingatlah Allah agar Allah mengingat kita. Jangan sampai seperti yang disebut oleh Ibrahim bin Adam. Min alamati i'radillahi ta'ala anil abdi ay yaj'ala syughlahu fima la yaghni. Salah satu tanda kalau Allah sudah mulai enggak peduli sama hambanya, itu Allah menyibukkan orang tersebut dengan sesuatu yang enggak bermanfaat bagi dia. Misalkan begini, antum ke pasar atau makanlah di suatu tempat, bawa uang banyak, 1 juta umpama, makan, habis makan antum ngitung sisa uang, ya Allah, habis 1 juta, cuma gini doang makanannya, mahal amat. Itu sudah tanda dari Allah kalau Allah sudah nggak suka sama seseorang. Allah buat semua yang ada dalam hidupnya itu sia-sia. Gini doang, lihat istri pulang dari pasar, nenteng belanjaan hanya 1 plastik, padahal bawa uang, ya banyak bawa uang. Sampai suaminya nanya, cuma dapat itu bentuk kesia-siaan. Allah cabut berkahnya. Itu tanda Allah sudah mulai nggak suka sama seseorang. Kalau orang lain cuek sama kita, nggak suka sama kita, nggak usah gelisah. Allah tegas sebut dalam Al-Quran, seandainya seluruh jin dan manusia bersatu ingin membuat semisal Al-Quran ini, sampai kapanpun nggak bisa. Jadi mau seluruh umat manusia di dunia ini benci kepada kita, tapi Allah nggak benci kepada kita, kita nggak akan jatuh. Tapi mau seluruh manusia mencintai kita, tapi Allah nggak cinta kepada kita, jatuh ikhwatal iman. Maka banyak-banyak mengingat Allah agar Allah ingat kepada kita. Dan yang terakhir, sedekah. Kenapa dianjurkan sedekah? Inilah salah satu atau bahkan 1 dari 2 keluh kesah mereka yang sudah berada di bawah tanah hari ini. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Ya Allah, seandainya ajal itu bisa diundur. Bahkan ada yang meminta, ya Allah, seandainya Engkau kembalikan kami ke dunia. Apa yang mereka minta pertama? Fa asaddaqa, maka saya akan bersedekah. Dia nggak minta saya akan sholat enggak, saya akan ngaji enggak, saya akan apa enggak. Tapi yang diminta pertama kepada Allah, seandainya boleh dikembalikan ke dunia, fa asaddaqa, maka saya akan bersedekah. Kenapa? Karena orang yang sekarang berada di bawah tanah ini, sebagian sadar ternyata dia tidak memiliki apa-apa. Ternyata dia miskin, walaupun di atas tanah dia kaya. Rumahnya besar, mobilnya banyak, tabungannya banyak. Begitu pindah tempat ke bawah tanah, mendadak miskin. Sebab nggak punya bekal, hartanya tinggal di atas tanah. Dia sudah masuk ke bawah tanah. Sepanjang hidupnya nggak pernah sedekah, nggak zakat, nggak ada infak. Apa yang mau dibawa menghadap Allah? Salat kita
Salat kita itu baru berapa tahun kita mulai istiqamah dalam salat kita kepada Allah. Bukankah dulu kita nggak kenal apa maghrib, apa isya, apa subuh, zuhur, asar. Apa yang mau kita bawa menghadap Allah? Allah titipkan amanah harta tapi tidak pernah kita pergunakan untuk membawa kita mendekat kepada Allah. Wal iyazu billah, ikhwatal iman. Maka mohon izin dengan hormat saling mengingatkan kepada kita semua. Apa yang ada sekarang bukan milik kita, bukan milik kita. Anak, istri, suami, harta, pangkat, jabatan, mobil, sendal, motor, apapun itu cuma hak pakai. Hak pakai, hak milik nggak ada dalam hidup. Karena hak milik hanya milik Allah. Inna lillah. Kita hanya milik Allah, itu semua hanya hak pakai. Dan belum tentu itu menjadi bagian kita. Apa yang menjadi bagian kita dalam hidup ini? Nggak ada. Nggak ada sama sekali yang menjadi bagian kita dalam hidup ini kecuali yang kita nafkahkan di jalan Allah. Kita mengatakan makanan yang kita makan masuk ke dalam perut itu bagian kita. Belum tentu, bisa jadi mual, muntah keluar kalau Allah tidak mengizinkan. Apa punya kita dalam hidup? Apa yang kita punya? Nggak ada. Kita nggak milik apa-apa. Kita tidak memiliki apa-apa. Yang benar kita dimiliki, bukan memiliki. Kita dimiliki oleh Allah. Maka Rasulullah menganjurkan perbanyaklah sedekah, sebab gerhana itu adalah merupakan tanda semakin dekatnya hari kiamat. Dan bisa jadi turun bencana, wal iyazu billah. Ini saja ikhwatal iman yang Allah muliakan. Semoga semua kita yang berkumpul sore ini di tempat yang baik ini, semoga Allah catatkan menjadi hamba-hambanya yang istiqomah berbuat baik, istiqomah menjadi orang baik. Hidup ini bukan siapa yang terbaik di antara kita, tapi siapa yang mampu dan mau berbuat baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara hilfatan liman arada an yazakkara aw arada syukura. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa lahus sana'u kulluh, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadiyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza man ittaqa wa qad khaba man ittaqa. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sayyidul anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وأزواجه وذريته وأقربته وأصحابه أجمعين وعلينا معهم برحمتك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعل في قلوبنا يا الله غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت غفور رحيم. اللهم يا دافع البلاء، اللهم يا دافع البلاء، اللهم يا دافع البلاء ادفع عنا وعن أولادنا وعن أهلنا وعن جماعتنا وعن بلادنا إندونيسيا جميع البلاء والوباء والمرض والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن، يا فارج الهم ويا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم لمن لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك الكثير، إنك أنت عالم بها وبصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.